Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami sudah tersambung melalui line telepon bersama narasumber kami, Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 02318493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Anda juga bisa berkirim chatnya melalui aplikasi RRI Digital, dan pastinya juga untuk Anda pemirsa setia channel YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Untuk tema kita pagi ini adalah merencanakan perkawinan yang kokoh. Seperti apa dan bagaimana, segera akan kita dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dan semua para pendengar dimanapun berada, berikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui RRI, radio kanal inspirasi dan informasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat dan pertolongannya nanti pada hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 29 November 2023, saya mengangkat tema tentang merencanakan perkawinan yang kokoh. Tema ini saya angkat karena minggu terakhir ini saya dapat dua konsultasi tentang mengenai problematika tentang pernikahan. Ujung-ujungnya dua konsultasi ini cerai gitu. Jadi
Saya rasa sangat tepat sekali pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tentang mengenai perencanaan perkawinan yang kokoh. Artinya ketika menikah itu punya rencana-rencana yang kuat, rencana-rencana yang matang. Gitu. Walaupun yang mendengarkan sudah nikah semua ini, tapi mudah-mudahan ada sebagian yang belum menikah dan motivasi supaya nanti di kemudian hari kalau sudah nikah kokoh dan sampai akhir hayat pernikahannya tersebut. Para pendengar RRI dimanapun berada, menikah itu tidak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai ataupun calon suami istri pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, maka kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat dalam arti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti bahwa keduanya bersedia untuk berusaha bersama-sama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali. Dalam memasuki gerbang pernikahan tersebut dan dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut, maka kedua belah pihak atau suami istri harus berusaha semaksimal mungkin mengenal calon pasangannya ataupun calon suami dan calon istri melalui, ya boleh dikatakan melalui pacaran ataupun ta'arufan antara kedua belah pihak, dan termasuk mengenal lebih jauh tentang keluarganya masing-masing. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan merupakan ibadah sunnah. Maka untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus visi material. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'atin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seseorang yang akan menikahi perempuan sedikitnya ada 4 motivasi atau 4 hal yang harus diperhatikan ketika seorang laki-laki mau menikahi calon istrinya. Sedikitnya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah liha, hartanya. Yang kedua walihasabiha, statusnya ataupun keluarganya. Walijamaliha, yang ketiga adalah kecantikannya ataupun parasnya. Dan yang keempat paling utama adalah walidiniha, yakni agamanya. Dari di antara 4 itu yang paling utama kata Nabi adalah fazfar bizati din taribat yadaka. Yang paling utama dari 4 hal ini, utamakan adalah masalah agamanya. Supaya kokoh, supaya bahagia dalam keluarganya, jangan hanya memandang kecantikan semata. Karena kecantikan adalah ada waktunya. Yang kedua, harta.
Harta pun tidak jaminan orang itu akan bahagia. Tidak jaminan orang itu akan senang. Dan yang ketiga adalah wali hasabih, artinya keluarga dia sejauh mana bobot bibit dan bebetnya itu. Tapi yang paling utama adalah bobot di sini artinya adalah wadini, yakni agamanya. Mudah-mudahan dengan agamanya bagus, contohlah anaknya ataupun calon santrinya calon istrinya itu lulusan dari pondok pesantren ataupun kuat agamanya. Termasuk suami pun itu sama, itu harus setara dalam hal pendidikan agama itu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikahi seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan hanya memberikan ketentraman pada dirinya dan keluarganya dengan penuh cinta kasih. Tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen bersama, sehingga utamakan niat ini. Dengan niat, mudah-mudahan tujuan mengharapkan ketentraman, sakinah, mawaddah, kasih sayang, warahmah ini bisa sampai di akhir hayat. Demikian mudah-mudahan apa yang saya katakan ini menjadi motivasi dan inspirasi khususnya bagi anak-anak muda ataupun orang tua yang punya anak-anaknya ini, utamakan agama, jangan melihat hartanya. Kalau sekiranya calon menantunya ini belum bekerja, tapi dia insya Allah dengan belum bekerja dan kita kemudian nikah, insya Allah kata salah satu makalah adalah an-nikahu miftahul rizki. Dengan nikah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezekinya. Siapa yang memenuhi kebutuhan hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gagal paham dalam hal menerima calon menantu dari kita sebagai orang tua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan untuk berbagi informasi dan diskusi yang dipandu oleh Bu Lisma. Oh ya, sebelumnya Bu Lisma, punten, mari kita bersama-sama untuk mendoakan suaminya Mama Ririn yang sekarang dalam keadaan sakit dan berbaring di rumah sakit Pelabuhan, yakni Bapak Ai Sumiratmaja. Mama Ririn ini salah satu pendengar setia di RRI ini. Mudah-mudahan disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Dan mudah-mudahan diberikan kesabaran semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Mari silakan Mbak Risma. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231849329 atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Begitupun juga untuk Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, bisa langsung berkirim live chatnya di sana ya. Baik, kita langsung sapa yang sudah tersambung di telepon pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari dan Mbak Samara, iya, serta Mas Angga Gendut. Iya. Udah langsing loh Bu sekarang. Oh ya? Waduh, ngejim. Iya, diet ketat Ibu, diet sehat. Aduh, jadi tambah cakep dong. Iya dong, lanangnya jagat kalau kata Pak Kiai Jafar Sodik mah. Hati-hati nanti tergoda lagi. Ada. Enggak Bu, insya Allah setia. Amin. Kalau agama setia. Tahu nggak setia? Apa tuh? Setiap tikungan ada. Maksudnya tukang jualan kan ya Bu ya?
Jadi Iya, pulang iya, tuh iya. bawa banyak oleh-oleh buat istri tercinta kan. Amin, amin, amin. Percaya Iya. deh ya. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya pakai udeng-udeng. Iya. Kirbonan ya Pak Ustadz ya. Ya, mengikuti lokal wisdom. Oh, itu seragam dari Bareskrim Pak Ustadz. Iya, ya. Menikah itu sebetulnya tujuannya adalah menambah kebahagiaan ya Pak Ustadz. Ya. Tapi kenapa ada pernikahan yang putus di tengah jalan? Nah, sementara kalau nikahnya bahagia langgeng, orang bilang ya itu udah jodohnya. Bahkan kalau ada yang kok yang terlihat maaf di mata manusia agak aneh, kok dia mau ya sama itu gini, ya udah jodohnya gitu. Nah nanti kalau terjadi perpisahan dengan gampang mengatakan ya bukan jodohnya. Nah, iya, ini bagaimana Pak Ustadz Nasuha Fakih yang sesungguhnya supaya betul-betul pernikahan itu adalah untuk kebahagiaan kedua mempelai dan keluarga besarnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustadz. Terima kasih Bunda Indra, kaitannya dengan tujuan nikah benar semua, yakni menambah kebahagiaan. Memang Allah dan Rasul menyuruh kita pun adalah untuk kebahagiaan semua. Karena kita sadari setiap orang ini pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Seorang perempuan punya kelemahan, di balik kelemahan ada kelebihan. Atau sebaliknya, seorang laki-laki punya kelemahan dan ada kelebihan. Maka kata Allah dan Rasulnya kita menyuruh untuk menikah ini adalah untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Yang namanya kekurangan, ya tadi tidak hidup bahagia. Kelebihan pun sama, tidak bahagia. Kalau bahasanya dikasih ke itu pasti kurang baik lah. Tapi ketika sudah menikah melalui jalur yang resmi, dengan pernikahan dicatat di pengadilan, dicatat di KUA, kantor urusan agama, ini akan menjadi kebahagiaan yang diharapkan, kebahagiaan selamanya. Bahkan tidak hanya di dunia, tapi di akhirat nanti, gitu. Maka ketika ada hal-hal di tengah jalan, terjadi peristiwa hidup dalam artian itu cerai atau putus dalam pernikahan itu, ya jangan mudah kita ini adalah jodohnya cuma segitu gitu loh. Kadang-kadang gitu kan? Iya. Ini. Karena kalau sudah jodohnya seperti itu susah juga gitu, katanya demikian. Maka sebelum menikah sesuai dengan tema pada pagi hari ini itu adalah merencanakan pernikahan yang kokoh. Artinya harus lebih matang lagi. Luruskan niat supaya ketika ada hal-hal yang tidak baik, insya Allah akan terhindari. Itulah. Utama lagi dalam mempersiapkan pernikahan itu harus matang dalam hal badan ataupun lahiriah kita. Maka sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya ini melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, maka salah satu di antara calon mempelai suami dalam mempelai istri itu minimal di usia 19 tahun. Dengan usia minimal itu kokoh dalam hal lahiriah dan mudah-mudahan batiniah juga. Persoalan mengenai kejadian putus dalam hal pernikahan itu kadang-kadang di tengah jalan itu ada hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak. Apakah terjadi perselingkuhan kah? Atau istilah yang keren itu sekarang ada pelakor, apa namanya itu? Iya. Iya, ditambah lagi ada istilahnya pil dan will gitu. Apa pil itu? Pria idaman lain. Atau will, wanita idaman lain. Nah,
Apalagi mohon maaf, informasi dan nyata di masyarakat itu emang bagus tujuan ataupun acara itu melalui reuni kah ataupun yang lainnya. Nah, kadang-kadang khawatir akan terjadi dulu tuh bahasanya tuh CLBK apa namanya tuh, cinta bersemi kembali apa tuh? Cinta lama belum kelar. Apa? Cinta lama belum kelar, Ustadz. Iya, CLBK, cinta lama belum kelar katanya kan gitu. Maka hindari dalam hal-hal itu. Walaupun kita dalam hal artinya ketemu sudah sekian tahun, kemudian terjadi ada reuni, itu bagus reuni sebetulnya. Tapi ingat, kata Nabi itu pesannya yang paling utama ketika mau menikahi calon istri atau calon suami, agama itu yang paling utama. Kalau agamanya kuat, ketika bertemu dengan mantan pacar dulu gitu sama, insya Allah akan terkendali gitu loh. Yeah. Makanya agama ini faktor utama ketika mau menikahi calon suami atau calon istri. Jangan hanya sekedar kecantikannya, jangan hanya sekedar melihat kekayaannya, jangan hanya sekedar melihat keturunannya. Tapi kata Nabi, ad-din, artinya agama. Ketika terjadi ada contoh konkret kegiatan reuni ataupun yang lain sudah sekian tahun tidak bertemu dan bukan jodohnya pacar yang dulu, kalau agamanya kuat, insya Allah tidak akan mengalami perselingkuhan. Nah, kita yakin bahwa pasangan yang sekarang ini adalah dari kodrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima semua. Walaupun satu dengan yang lainnya ada kelemahan dan kelebihan. Maka agamalah inilah solusi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Diharapkan nanti dalam keluarga ini terjadi namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Sakinah adalah tenang dalam kehidupan dalam keluarga, mawaddah, warahmah, dan kasih sayang sampai di akhir hayat. Demikian. Amin. Terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balis Mayu ya Sari. Iya, mangga silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak. Pak Ahmad di Garut, iya. Oh, baru muncul nih, bertemu lagi nih. Iya. Di jalur selatan Pak di sini. Begini Pak. Ya. Pernikahan mungkin di sini. Dan tadi kata Pak Ustadz, saya termasuk pendengar yang belum menikah untuk kesekian kalinya Pak. Oh, gitu ya Allah. Udah mau cepat nikah lagi nih Pak Ahmad. Iya. Yang belum menikah untuk kesekian kalinya gitu kan. Tapi Pak, beginilah yang namanya manusia kadang-kadangnya ada setiap kan begini, setiap makhluk yang bernyawa pasti diberi rasa oleh Allah, termasuk di sini kan. Cuman beda kalau hewan tidak ada aturannya, kalau manusia ada aturannya. Begini, makanya pantas Pak kalau yang sudah terpopuler sekali bahwa godaan iman bagi laki-laki itu adalah harta, tahta, dan wanita. Nah di sini kan seperti itu. Ketika ada harta, iman kuat, iman lemah, godaan banyak. Ini pengalaman saya, Pak, maaf sih, saya bukan menyampaikan ini, tapi ini gambaran barangkali menjadi contoh buat para pendengar. Yang akhirnya sekarang saya mengambil untuk hidup sendiri dulu karena banyak evaluasi ke belakang. Kok kenapa saya jadi begini? Seperti itu hidup di masa tua seperti sekarang ini. Hidup karena evaluasi ke belakang tuh jangan sampai, karena saya jujur aja Pak, saya punya anak berapa? 6 itu dari 4 istri itu kan, bukan 4 istri, bukan Pak, tapi nikah punya. Bahkan saya di Indramayu, ya di Indramayu juga saya punya anak 1 Pak di sini yang selalu setia mendengarkan acara Mutiara. Nah bagaimana Pak supaya apakah saya di masa-masa seperti sekarang ini hidup seperti begini baik tidak menurut Islam? Apa manfaat? Tidak. Karena saya bukan apa-apa, karena saya mengevaluasi, karena saya masih punya anak yang perlu dibiayai. Terima kasih Pak, mohon pencerahan, masukan buat saya. Masih ada ikatan pernikahan dari 4 istri itu? Sudah cerai semua? Cerai semua Pak Ustadz. Cerai semua Pak, karena saya sama beberapa kali saya menikah, bahkan jujur 7 kali saya menikah, jujur aja. Baik. Makasih Pak. Yuk, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Salah nggak begitu Pak Ustadz saat ini memutuskan untuk tetap sendiri gitu, mengingat masih banyak tanggung jawab untuk anak-anak yang harus dipenuhi. Ya, oke. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut. Mudah-mudahan kalau saya doakan motivasi segera nikah kembali kalau saya. Atau rujuk salah satu dari 4 istri tersebut. Karena akhir-akhir minggu ini saya ada 2 masyarakat ya konsultasi. Bukan masalah kursi waris, ternyata konsultasi masalah setelah cerai seperti apa dan seperti apa itu loh. Kemudian mohon juga diminta untuk membagi harta-harta bersamanya selama menikah itu. Ada yang menikah sudah lama karena menikah tahun 2001, sekarang cerai. Ada menikah yang tahun 2009, sekarang cerai. Jadi sehingga contoh tema kali ini saya sangat menarik tentang mengenai persiapan untuk merencanakan pernikahan yang lebih kuat gitu maksudnya. Kalaupun di tengah jalan itu beda, ada putus pernikahan itu atau cerai, itu maka saya kemarin juga memberi motivasi kepada duren sama jamu gitu loh. Kategori duren ini adalah duda keren gitu loh. Kayak Pak Fauzi termasuk duda keren ini. Jamu adalah janda muda kan gitu. Jadi kalau bisa kawin lagi ataupun merujuk atau rujuk kembali. Karena bagaimanapun juga, mohon maaf ini saya secara umum saja dulu, bahwa akibat dari perceraian itu korbannya adalah anak-anak. Kasih sayangnya kedua orang tua terhadap anak ini separuh atau sebagian saja. Tapi ketika menikahnya tetap langgeng orang tuanya, ayah ibunya masih rukun dan seperti itu, nah dampak positifnya kepada anak luar biasa. Kalau sekiranya ini sudah terlanjur, sudah cerai semua, ingat kita sebagai manusia, di kemudian hari, mohon maaf, ada suatu hal yang sangat mendesak ataupun kebutuhan didampingi oleh siapapun yang dekat dengan kita. Taruhlah kita sudah tua, kemudian sakit, dan seterusnya, siapa yang membantu kita? Apalagi anak-anaknya juga kadang-kadang sudah nikah, sudah dewasa. Susah sekali minta bantuan kepada anak yang dekat. Ataupun tidak punya istri atau tidak punya suami. Ini ada istilah hidup sebatang kara kadang-kadang kan gitu. Maka bagaimana supaya kita nyaman dalam hidup di akhir hayatnya atau sudah tua ini, maka harus perlu pendamping setia. Kalaupun seandainya itu cerai ataupun meninggal dunia, kalau saya sarankan nikah lagi. Supaya apa? Supaya kebahagiaan itu ada di tengah-tengah keluarga kita, kan gitu loh. Karena kita ini makhluk lemah. Makhluk yang butuh bantuan, harapan dari orang lain. Nah, ketika tidak punya suami, tidak punya istri, yang pendamping setia adalah suami dan istri itu. Karena suami istri ini 24 jam ada di samping kita. Gitu. Keluh kesahnya ketika ada masalah, ya tumpahkan kepada suami atau istri. Akan muncul kebahagiaan nanti. Dan itulah merupakan resep untuk kita hidup bahagia melalui pernikahan itu. Makanya kata Al-Quran dalam surat Ar-Rum itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Tentram hidupnya, tenang, kebahagiaan akan muncul dalam keluarga tersebut. Ada seorang suami, ada seorang istri, ada anak pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, itu. Dan inilah saya harapan atau saya motivasi kepada Bapak Ahmad Fauzi ini ya, segera nikah lagi ataupun paling tidak rujuk kembali dari salah satu istri yang telah cerai tersebut. Mudah-mudahan dengan melalui pernikahan sampai di akhir hayat akan tenang dan akan didampingi oleh kesetiaan suami atau istri tersebut. Amin. Itu motivasinya. Baik. Walaupun di tengah jalan ada tantangan, ada bisikan-bisikan atau ada semacam godaan-godaan lah, yakni harta, tahta, dan wanita itu. Namun harta, tahta, dan wanita, kalau kita komitmen imannya kuat, kalau iman agamanya kuat, insya Allah akan terhindar dari godaan-godaan tersebut. Amin. Ya, emang wajar kita manusia kok digoda semuanya itu, terutama setan ya kan gitu. Maka dengan basic keimanan, dengan basic agamaan yang kuat, itulah harapan kita menjadi selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junda Julia. Iya, Pak Rubin, mangga silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini judulnya sekarang tuh tambah. Kalau bukan untuk urusan harta waris, sekarang untuk urusan perjodohan. Mudah-mudahan juga menjadi biro jodoh. Lihat situasi hari Rabu ini juga melakukan biro jodoh, ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, memang Pak Ahmad ada penyesalan, itu bagus itu. Tapi Pak Ahmad juga jangan jomblo seperti yang disarankan oleh Ustadz. Karena kita laki-laki, atau kadang-kadang ungkapan laki-laki ini ya, bahwa laki-laki itu pemburu cinta yang pertama, sedang perempuan adalah penerima cinta yang terakhir. Jadi jangan khawatir Pak Ahmad, cari yang dengan petunjuk Allah, cari nanti ada yang cocok. Walaupun kata Julia ada cinta lama yang belum kelar. Jadi dengan demikian maka mari kita mumpung hari Rabu ini hari yang bagus, di dalam acara ini kita terbuka masalah keluargaan, kita saling mendoakan, dan sebelum lupa kepada suami Mama Ririn mudah-mudahan cepat sembuh itu. Karena Mama Ririn kemarin dulu sakit, sekarang suaminya mudah-mudahan juga nanti akan sembuh. Itu merupakan cobaan dari Allah dan mudah-mudahan diparingi sabar. Nah, kembali masalah pernikahan, kita nyatanya begini Ustaz. Kalau tadi Ustaz mengatakan berdasarkan agama, kalau kita berdasarkan nyata secara ilmu genetik ya, atau ilmu keturunan, ada bibit, bebet, dan bobot. Kalau bibitnya keren-keren atau bibitnya ekstrim, itu anak-anak juga ekstrim. Nah ini bagaimana sikap kita? Kalau kita perempuan itu seperti kita lihat sudah lahirnya seperti laki-laki, seperti perempuan, seperti macam betina, lalu kita cinta aja. Apakah cinta kita ini cinta buta kepada perempuan yang macam itu, atau kita karena tunduk di atas lutut mereka? Bagaimana menghadapi masalah ini supaya kita bibit, bobot, dan bobot ada penjelasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Pak Ade Rubin di Tanjung Brebes ya. Kaitannya dengan masalah pernikahan ataupun jenjang dalam rumah tangga itu, ya kita harus menyadari juga kelemahan dan kelebihan di antara kita. Maka sebelum menikah itu harus merencanakan terlebih dahulu. Minimal kita cermat seperti apa sih calon yang akan kita menikahi itu loh. Makanya ketika ada pilihan-pilihan di antara empat itu, susah sekali sebetulnya sih untuk mendapatkan keempat hal itu. Ada plus minus lah ibaratnya gitu loh. Satu sisi cantik, satu sisi lain miskin gitu loh. Satu sisi miskin, orangnya bagus gitu loh, akhlaknya baik gitu loh, tapi miskin gitu loh. Itu memang di dunia ini memang tidak sempurna, maka kesempurnaan itulah milik Allah, dan salah satu kesempurnaan juga adalah kita menikah gitu loh. Tapi kata Nabi, dari keempat hal itu seandainya ketiga-tiganya ada, minimal dua lah. Tapi yang paling utama adalah din, agama itu. Dengan agama yang kuat, dia ngerti tentang mengenai halal haramnya, artinya demikian ya, tentang agama itu ngerti halal haramnya, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak, itu maksudnya mengerti tentang agama. Sehingga kalau kita pasang dengan agama yang kuat, insya Allah akan terhindar hal-hal yang tidak diinginkan. Sekalipun ada kegiatan reuni itu sebuah macam tetapi itu, CLBK ini akan terhindar hal demikian. Cinta lama bersemi kembali. Kata-kata Ibu Nisma apa tadi itu? Cinta lama belum kelar. Oh, ya. Jadi masih ingat terus karena belum kelar gitu, Ustaz. Iya. Tapi kalau agamanya kuat, akan menghindari hal-hal yang kemarin atau dulu. Oh, luar biasa. Masa mudanya ingat zaman dulu kan gitu. Tapi kalau agamanya kuat, terhindar dari perselingkuhan. Karena melihat dari grafik perceraian, itu salah satu akibatnya dari perselingkuhan sebetulnya. Itu. Ekonominya kuat padahal. Sukses gitu loh. Diuji oleh Allah keluarga itu melalui perselingkuhan.
Atau ada istilah lain adalah pelapor. Kalau pelapor itu apa itu, Mbak Risma? Jadi mencuri suami orang itu. Itu ya? Iya. Tapi laki-lakinya juga salah kan Ustadz? Nggak cuma perempuannya. Iya. Ya Dua-duanya salah. Salah kalau persoalan kedua-duanya salah kan gitu loh. Maka untuk membentengi hal-hal yang tidak diinginkan itu, salah satunya kata Nabi adalah utamakan pilih yang agamanya kuat kan gitu. Makanya perencanaan nikah itulah cari yang kuat agamanya kan gitu. Nah gitu. Nah itu solusinya ya. Baik. Adapun masalah genetika, bibit, bebet, bobot memang betul. Nah bibit ini sebetulnya tidak hanya sekedar ekonomi ya, ataupun kuat dalam hal kokoh dalam itu, tapi agama yang paling utama. Jadi bibit, bebet utama adalah agama juga sebetulnya. Supaya di kemudian hari mengarungi samudra dalam keluarga ini insya Allah terbebas dari ujian dan seterusnya. Makanya istilah pernikahan kan mengarungi samudra kan gitu loh. Apa yang namanya samudra kan adalah bagaikan ada di tengah-tengah lautan yang paling luas, yang paling dalam gitu loh. Maka kalau di tengah-tengah lautan banyak badai, banyak angin, banyak gelombang, atau dalam hal pernikahan banyak ujian-ujian loh. Diterpa ujian ekonomi, diterpa ujian perselingkuhan ataupun lainnya. Tapi kalau kembali kepada kekuatan agama, insya Allah akan terlalui dari ujian-ujian itu. Sadarlah kita ketika dalam pernikahan itu ada hal-hal yang sifatnya yang tidak diinginkan. Maka kalau kita menyadari dari suami istri tidak akan terjadi hal namanya perceraian. Karena namanya perceraian itu kata Nabi itu hal yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halali indallahi thalaq. Perbuatan yang halal dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Sebabnya apa? Allah sudah menakdirkan kita, sudah memberikan pasangan kita, kitanya tidak berusaha untuk menjaga pasangan jodoh yang kita dapatkan itu. Walaupun ada istilah cuma sampai sini jodohnya kan gitu. Tapi kita sebagai manusia punya usaha loh. Makanya namanya takdir ada dua, ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubrom. Istri kita atau suami kita itu adalah sudah qadarullah lah itu ibaratnya. Tapi istri kita, suami kita yang sudah terikat dalam ikatan yang suci, nisaqun ghalidun, ayo kita jaga kan gitu loh. Dengan menjaga inilah untuk menghindari dari takdir mubrom tadi, sehingga takdir mu'allaq ini akan terjadi. Menjaga dalam hal keharmonisan dalam keluarga. Maka dalam menikah ini kematangan jiwa, kematangan fisik juga perlu. Kematangan fisik adalah usia minimal 19 tahun. Syukur standarnya kata Nabi, standar nikah itu adalah 25 tahun. Jangan terburu-buru nikah lah kan itu. Kejadian-kejadian sekarang banyak juga sebetulnya ternyata menikah ini karena kecelakaan dulu kadang-kadang itu. Nah, atau saya bukan LBK tapi LKND. Apa LKND itu? Lamaran kari meteng dikit. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita, dari keluarga kita, dari anak keturunan kita ini. Karena akan menjadi masalah, menjadi aib bagi keluarganya. Maka ayo kita jaga anak-anak keturunan kita, cucu kita. Maka kedalaman materi agama itulah yang paling pokok, yang paling prinsip, yang paling utama. Maka benar kata Nabi, pilih di antara 4 hal itu, utamakan agama. Kecantikan bisa menjadi purna, akan sirna kalau sudah tua itu. Tapi kalau agama, insya Allah akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat yang kita harapkan. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Sekarang kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustadz. Ada Pak Sihabur Rahman di Cirebon mau bertanya, apakah benar Ustadz kalau dalam Islam pacaran itu nggak ada, adanya ta'aruf aja. Nah kemudian yang kedua,
memang kata pacaran itu apa sebenarnya Ustadz? Dan setiap laki-laki kalau mau bertemu perempuan itu kan kebanyakan pacaran dulu baru menikah. Bagaimana ini Ustadz? Baik, selanjutnya kita... Dengan siapa tadi? Kenapa Ustadz? Dengan siapa tadi yang bertanya? Pak Sihab Burahman. Oh, siap dulu. Iya, baik Ustadz, ini sebelum dijawab pertanyaan Pak Sihab, kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Samiun di Tegal. Pak Samiun di Tegal, mangga silakan. Makmun. Pak Makmun, oh baik, mangga silakan Pak Makmun. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makmun Tegal ya? Iya. Ibadahnya orang yang bersuami atau beristri kan katanya lebih utama daripada orang yang jomblo. Tapi karena keadaan yang memaksa atau keterbatasan secara syar'i atau secara tidak mampuan dari orang itu sehingga tidak nikah. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makmun di Tegal. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Pak Makmun dengan Pak Sihab dulu nih Ustadz, silahkan. Dalam pacaran tidak ada di Islam katanya. Emang yang Islam kenal itu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling kenal mengenal antara calon suami, calon istri sampai kepada mengenal antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Jangan sampai kita membeli kucing dalam tempurung lah, katakanlah gitu. Ya kan gitu. Tapi kan minimal kita karena namanya nikah itu bukan untuk 1, 2, 3 hari, bukan. Tapi sampai akhir hayat kalau saya diharapkan kan gitu. Nah di situ maka perlu namanya ta'arufan atau pacaran. Tapi ketika pacaran atau ta'aruf jangan berlebihan gitu loh. Karena ingat kata Nabi, kalau kita berduaan, ingat yang tiganya adalah setan. Nah di situ. Maka ketika ta'arufan kita ya secara jangan berduaan lah gitu loh. Tapi di tempat keramaian, karena kalau berduaan ingat yang ketiganya ada setan itu. Tapi tetap harus ada ta'arufan. Kalau istilah itu ada dating artinya date itu artinya apa tuh? Tanggalan ya, istilahnya kita pertemuan ataupun janji lah. Gitu. Pertemuan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dating katanya sih, pacaran itu. Betul ya? Kencan sih Pak Ustadz, bukan lebih ke pacaran, jadi cuman baru ketemu aja, kenalan dulu. Ta'arufan dulu lah ya. Jadi gitu. Jadi kalau dalam Islam ini diatur kita tidak hanya khitbah, tidak hanya untuk pernikahan, tapi yang paling utama adalah kenalan ta'aruf. Setelah ta'aruf baru kita khitbah ataupun melamar. Ketika setelah melamar kemudian kita akdu nikah. Setelah nikah, salah satu di antaranya harus mempersiapkan segala-galanya. Terutama adalah mahar dari calon suami untuk calon istri. Tapi rangka yang paling utama, salah satu perencanaan pernikahan yang kokoh adalah ta'aruf, gitulah. Nah, pacaran istilah sekarangnya sih, gitulah. Atau dating istilah bahasa kerennya, gitulah. Tapi pacaran atau ta'aruf jangan berlebihan. Baik. Yang berlebihan diantaranya jangan lama-lama gitu nikah tuh, pacaran itu loh. Jangan lama-lama itu loh. Kalau sudah saling kenal satu dengan yang lain, ya kalau saya maksimal 3 bulan cukup lah gitu loh. Paling lama 1 tahun lah. Jangan sampai 9 tahun, 2 tahun gitu loh. Ingat ada salah satu calon seorang artis kan berapa tahun malah gagal, nggak jadi kan gitu loh. Iya, baik. Jadi ketika pacaran berlarut-larut, mohon maaf, ini kadang-kadang ngundang dosa-dosa juga sebenarnya kan gitu kan. Dari dosa dari pacaran yang lama itu segerakan untuk menikah. Kalau sudah nikah, sudah jelas langsung ngomong sama orang tua saja, ini loh calon saya gitu loh. Nah, bagaimana respon orang tua? Kalau orang tua lampu hijau, ya segera untuk menikah. Kemudian Pak Makmun ya. Di Tegal. Kaitannya dengan masalah apa tadi suami istri
jomblo ataupun apa tuh dari bahasanya. Jadi Tapi kalau ibadahnya orang yang sudah menikah begitu Ustadz, ini katanya lebih utama dibandingkan dengan yang katanya masih sendiri. Nah tapi sebenarnya dia sendiri nggak mau sendiri, cuman karena keadaan atau mungkin ya kita bilangnya takdirnya masih sendiri, itu gimana ya Ustadz? ya kita usaha kalau masih jomblo atau segerakan untuk menikah. Ingat kepada Allah, mohon kepada Allah supaya diberikan jodoh. Dan ketika sudah ada calonnya, jangan pilih-pilih lah gitu loh. Memang kalau 4 hal yang saya sampaikan tadi susah memang. Antara cantik dengan harta itu susah sih. Tapi yang paling utama kata Nabi agama, insya Allah. Karena banyak dan pilihan-pilihan gitu loh. Dan ini nanti khawatir menjadi masalah ataupun menjadi uang mang-mang lah bahasa Jawanya. Mang itu aja nggak jadi. Usia sudah kesana semakin tua kan gitu loh. Semakin bertambah gitu loh. Emang benar ketika menikah itu lebih baik. Maka ketika menikah dalam hal hubungan suami istri, ya istilah jima lah istilahnya, mohon maaf, maka sama seperti membunuh dosanya ya, membunuh orang kafir 70 gitu loh katanya gitu loh. Jadi luar biasa, seperti samping nikmat juga mendapatkan pahala yang besar gitu loh. Nanti ketika jomblo, kata Nabi juga kan bukan umatku loh. Faman rohiba an sunnati falaysa minni, an-nikahu sunnati. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah kata Nabi sunnahku. Dan barang siapa yang tidak menikah, istilah jomblo, mohon maaf, itu bukan termasuk umatku. Nah, di situ. Walaupun bahasanya takdir, belum dapat jodoh-jodoh gitu. Sudah usaha belum gitu loh. Usaha ada 2. Ada usaha langit, ada usaha bumi, istilah saya. Usaha langit doa gitu loh pada Allah. Usaha buminya usaha cari gitu loh. Perkenalan. Kalau usia tua atau sudah lanjut 30 ke atas, maka minta teman-temannya, tolong jadi teman kita, pacar kita. Baik. Teman. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini sayang sekali, mohon maaf karena waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sebagai penutup Ustadz. Oh iya. Terima kasih semua para pendengar dimanapun ada dan Risma. Jadi kita sebelum menikah itu harus merencanakan sedemikian rupa. Tapi walaupun merencanakan, tapi yang elastis saja dan memberatkan kita. Sebenarnya ada 4 hal yang perlu kita hadapi, utamakan adalah agamanya. Jangan hanya sekedar paras cantiknya, jangan hanya sekedar harta yang melimpah ruah dari calon itu, tapi utama adalah agama. Mudah-mudahan dengan agama ini menjadi cermat dalam pilihannya, menjadi melangkah lebih mudah. Mudah-mudahan dengan melalui rencana yang matang ini, kita harapan tujuan kita untuk menikah, sakinah, mawaddah, warahmah akan mendapatkan kesemua. Kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi mudah-mudahan kebahagiaan sampai di akhirat dalam hal mengarungi dalam keluarga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz, yang sehat-sehat terus, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Ustadz Nasuha Fakih SAG MES ya, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga perjumpaan kita di pagi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.